Shalom anak-anak. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Oe, oe, sukacita, sukacita, sukacita. Oe, oe. Ya. Hari ini kita akan kapel. Dan Mister yakin ya anak-anak di rumah pasti sudah bersiap untuk memuji Tuhan. Hari ini kita akan memulai kapel, tapi sebelumnya Mister ajak kalian untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengikuti kapel pada pagi hari ini. Tuhan, Kau pimpin kami ketika kami kapel, biar sukacita yang dari Engkau Tuhan ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami akan mengikuti kapel dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan bersukacita. Mister ajak kalian untuk berdiri semua yang ada di rumah ya, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mari berdiri semua, kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujikan, yaitu hari ini harinya Tuhan. Siap anak-anak? Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya harinya Tuhan. Dan kita harus bersukacita setiap hari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan. Mister ajak anak-anak karis yang ada di rumah untuk mempersiapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita akan panjatkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
Yesus sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, haleluya. Glory. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami mau memakai Tuhan menjadi alat urusan. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap Engkau pakai untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah hidup kami menjadi berkat Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, kami dapat memberitakan kabar keselamatan itu, memberitakan kabar Yesus di dalam lingkungan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau memberkati setiap anak-anak Karis yang mengikuti acara ini. Kau berkati mereka, Kau berikan hati seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu, untuk taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati, Kau urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak Karis, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sinta berharap anak-anak kabarnya luar biasa. Sinta di sini juga luar biasa kabarnya. Nah, anak-anak, lama kita nggak berjumpa ya, jumpa lagi dengan Sinta. Hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Anak-anak boleh siapkan diri, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana rasanya kalau anak-anak itu sudah hampir berapa ya, mau hampir 1 tahun ya mungkin ya belajar dari rumah ya. Dulu mulai bulan Maret, kalau nggak Maret April ya anak-anak. Ini sudah bulan Februari, wah sebentar lagi sudah 1 tahun ya berarti belajar di rumah. Bagaimana rasanya anak-anak? Anak-anak bosan tidak? Anak-anak merasakan kejenuhan tidak? Nah, tentu pasti ada yang bosan, ada yang jenuh. Miss Sinta mendengar dari beberapa orang tua murid kalau ke sekolah pasti cerita, Miss, anakku bosan di rumah terus, kapan mulai belajarnya, kapan mulai belajar di sekolah, seperti itu. Nah, anak-anak, seperti firman Tuhan yang akan Miss Sinta sharingkan hari ini, kita mau sama-sama belajar ya. Anak-anak, tahu perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, mereka selalu bersungut-sungut.
Kalau anak-anak tahu, pernah membaca Alkitab, pernah mendengar cerita bangsa Israel itu adalah bangsa pilihannya Tuhan, anak-anak. Bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Dan sampai akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Tetapi ketika bangsa Israel mengalami penderitaan di tanah perbudakan itu, bangsa Israel mengalami penderitaan. Mereka sering bersungut-sungut. Ketika mereka berada di Laut Merah, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka kelaparan, tidak mendapatkan makanan, mereka bersungut-sungut. Ketika di Mara mendapatkan air yang pahit, mereka bersungut-sungut, anak-anak. Beberapa kali di Alkitab, di kitab Keluaran ya, nanti anak-anak bisa baca di kitab Keluaran, kisah perjalanan bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu bersungut-sungut. Ketika kita bersungut-sungut itu ketika kita apa, anak-anak? Ketika kita mengalami masalah mungkin, atau sudah mulai jenuh di rumah, ya itu pasti bersungut-sungut. Mah, capek aku mah, belajar di rumah terus, nggak pernah belajar di sekolah. Kapan belajarnya mah? Sudah bosan, sudah capek, ngerjain tugas terus, nggak bisa ketemu teman-teman. Nah, itu mungkin kita sering kali alami, anak-anak sering alami dan rasakan. Kalau kita mengalami bosan, Misinta juga pernah mengalami bosan, Misinta juga pernah mengalami jenuh, Misinta juga pernah mengalami bersungut-sungut. Nah, hari ini kita diingatkan, kalau bersungut-sungut itu artinya apa? Berarti tidak bersyukur ya. Bersungut-sungut berarti gresulo atau bahasa Jawanya. Misalnya, wah hari ini mamahku masak masakan yang tidak aku sukai, marah-marah, bersungut-sungut. Cuman kayak gini terus makanannya, tahu tempe, tidak berubah. Seperti itu, bersungut-sungut, bersulau, marah-marah sama mamanya. Nah, anak-anak, hari ini kita diingatkan, kalau kita belajar mengucap syukur. Kalau mengucap syukur, apakah hanya dalam keadaan senang saja? Ketika anak-anak dapat hadiah, ketika anak-anak mendapat nilai yang bagus, nilai 100, ketika anak-anak mendapatkan sesuatu hal yang kalian ingini, kalian berdoa sama Tuhan, bilang terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur, Tuhan baik. Tetapi ketika anak-anak mengalami hal yang luar biasa menyakitkan dalam hidup anak-anak bersungut-sungut. Kenapa Tuhan? Ini kok posisinya, suasananya kayak gini, gak enak. Pandemi, gak bisa kemana-mana, apalagi PSBB, gak bisa kemana-mana. Bosan banget, bersungut-sungut, mengeluh. Nah, mengeluh terus dalam hidup kalian. Apa yang kalian rasakan ketika kalian mengeluh? Pasti tidak ada damai sejahtera. Pasti apa? Kita lupa akan hal-hal apa yang sudah kita dapatkan di masa lampau, di masa lalu. Berkat-berkat yang luar biasa itu kita lupa kalau kita itu dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Itu lupa dengan apa? Karena kita bersungut-sungut, kita mengeluh. Nah, sekarang kita mau belajar. Kalau bersyukur berarti harus dalam keadaan apa? Suka, senang, gembira, riang. Bukan hanya itu saja, tetapi dalam keadaan duka. Dalam berduka kita juga harus bersyukur. Dalam keadaan sedih kita harus bersyukur. Dalam keadaan pandemi ini kita juga tetap harus bersyukur. Sekalipun belajar di rumah, kita harus belajar apa, anak-anak? Mengucap syukur. Karena Tuhan menghendaki itu, kita harus belajar mengucap syukur. Kalau kita ingat dan kita kembali ya, lihat kisahnya bangsa Israel. Tadi mereka bersungut-sungut, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, anak-anak. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka. Ketika mereka mau menyeberangi Laut Tiberau, Tuhan menolong mereka. Tuhan membelah Laut Tiberau. Ketika mereka kelaparan, Tuhan mengirimkan makanan melalui burung ya. Kemudian ketika mereka minum air itu ya, mereka merasakan kayak Tuhan memberikan pertolongan lagi. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Waktu mereka bersungut-sungut, mereka tidak sadar. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu luar biasa menyertai mereka, menolong mereka. Begitupun juga dengan kita. Ketika kita mengeluh, kita nggak sadar.
Kalau kita sudah terima berkat, kita terima penyertaan Tuhan, kita terima pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita mau sama-sama belajar. Ketika kita mau bersungut-sungut, kita ingat apa yang berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita, yang membuat kita bersyukur. Oh, aku pernah ditolong Tuhan. Ketika aku tidak bisa mengerjakan soal, tinggal satu soal ulangan, aku tidak bisa mengerjakan. Tapi aku berdoa sama Tuhan, wah, langsung aku dapat hikmat. Aku ingat lagi, kemarin pelajaran yang tak pelajari, wah, aku bisa mengerjakan. Ketika aku mendapatkan hadiah yang luar biasa dari orang tuaku, yang aku pengen, misalnya sepatu, modelnya seperti ini, persis yang aku ingini. Kita mendapat berkat dari Tuhan, kita mendapat pertolongan dari Tuhan, apapun itu, ingat-ingat supaya kita bersyukur dan bersyukur selalu. Memang sulit anak-anak. Sinta juga belajar bersyukur, sama kita sama-sama belajar. Dalam keadaan sedih itu sulit sekali untuk bersyukur. Ketika Sinta sakit, rasanya pengen mengeluh terus, aduh seperti itu. Tapi Sinta diingatkan Tuhan, oh iya, aku harus bersyukur. Aku harus belajar mengucap syukur sekalipun baru diberikan sakit. Aku harus bersyukur, mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Pasti Tuhan berikan kesembuhan. Pasti Tuhan menolong Sinta, menyatakan mujizatnya, memberikan kesembuhan kepada Sinta. Sinta alami itu ketika dalam keadaan duka, Sinta belajar harus bersyukur. Aku ingat berkat-berkat Tuhan, aku ingat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat Sinta bisa bersyukur. Nah, anak-anak di rumah pun pasti bisa bersyukur. Mari kita sama-sama bersyukur anak-anak. Dalam keadaan pandemi, sekalipun kita belum bisa ke sekolah, belum bisa bertemu satu sama lain, tapi masih bisa ketemu melalui apa? Online, melalui Google Meet, kita bisa ketemu melalui Zoom, kita bisa video call sama teman-teman juga ya anak-anak ya. Masih ada apa? Gadget untuk berkomunikasi. Nah, kita gunakan gadget ini dengan bijak anak-anak ya, supaya kita bisa merasakan manfaatnya. Mari bersyukur. Syukur itu semua atas izin Tuhan, semuanya terjadi ya untuk bangsa kita karena pandemi seperti ini. Tetapi kita mau belajar bersyukur sama Tuhan. Kita ingat-ingat kembali berkat-berkat yang sudah kita rasakan. Nah, seperti di firman Tuhan, kita mau sama-sama baca dan buka Alkitabnya, anak-anak boleh siapkan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sinta bacakan sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan anak-anak. Itu yang dikehendaki Allah buat kita, untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun sulit, mari, pasti Tuhan kasih kemampuan. Kita sama-sama belajar mengucap syukur dalam segala hal. Oke anak-anak, kita mau terapkan, kita mau aplikasikan firman Tuhan hari ini dalam setiap kehidupan kita. Kita sama-sama belajar, minta pertolongan Tuhan supaya kita mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Oke, kita mau sama-sama berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami diingatkan Tuhan, untuk kami boleh mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam keadaan apapun Tuhan. Mungkin itu sulit buat kami Tuhan, untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah kami rasakan sekalipun dalam keadaan duka cita. Tetapi kami mau belajar Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan Yesus, kami bisa mengucap syukur dalam keadaan kami. Tuhan, dalam keadaan pandemi ini mungkin masa-masa sulit bagi kami, tetapi kami tetap percaya. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan menyediakan setiap kebutuhan kami. Tuhan menyediakan setiap keperluan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami setiap hari. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, memberikan kami hikmat. Sekalipun kami harus belajar online, Tuhan beri kami hikmat. Tuhan berikan kami kecerdasan supaya kami bisa menangkap semua materi pelajaran yang diberikan teacher kepada kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan, tolong kami Tuhan, sertai kami senantiasa, karena kami percaya Tuhan
tidak pernah sekali meninggalkan setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, supaya segera masa pandemi ini berlalu dari bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan menjagai kami sehingga kami terbebas dari virus corona Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membentengi kami, melingkupi kami dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, Kau memberkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami juga. Tuhan berkati jerih lelah mereka Tuhan. Tuhan, Kau memberkati orang tua kami Tuhan. Mungkin di antara kami, orang tua kami sedang mengalami kesulitan dan pergumulan yang berat. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar kepada orang tua kami untuk setiap pergumulannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sekalipun kami masih anak-anak Tuhan Allah Roh Kudus, Kau yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, belajar dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati.